Hai Wei, aku Kila Siotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak. Untuk kalian yang nggak mau rempong masak, subscribe sekarang. Hari ini aku mau buat donat lagi seperti biasanya tanpa mixer. Kalian cuman menguleni sebentar aja. Bahan-bahannya itu ada tepung terigu, terus ada gula. Habis itu kita butuh air. Airnya ini kita pakai yang hangat ya, suam-suam kuku. Terus kita pakai margarin atau mentega. Terus ada ragi untuk pengembangnya. Dan ini optional, susu bubuk dan baking powder dan 1 butir telur. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat biangnya. Kita tuangkan air hangatnya setengah, terus kita campurkan sama gula. Lalu nanti bakalan kita campur sama ragi. Ragi sama gula itu adalah pasangan yang paling bagus karena ragi ini suka sekali sama gula. Kalian juga harus perhatikan air yang dipakai itu jangan dingin dan jangan terlalu panas. Hangat tapi masih bisa kayak disentuh sama jari, kayak begitu. Karena nanti kalau misalnya airnya terlalu dingin atau terlalu panas, raginya itu bisa mati dan gak aktif. Sekarang kita mau aduk semuanya sampai benar-benar tercampur. Kemudian ragi ini bakalan kita diamkan sampai mengembang. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tuangkan per tepung-tepungannya. Kita mau buat adonannya sekarang. Terus sama sisa gula yang tadi, kita aduk gula dan tepungnya supaya merata ke semua sisi. Lalu kita masukkan juga baking powder dan kita aduk lagi. Sudah kita aduk merata semuanya. Sekarang kita mau masukkan ragi yang udah mengembang tadi. Kalau misalnya raginya mengembang seperti ini, berarti ini raginya benar-benar bagus dan adonan yang kita buat nanti bakalan mengembang. Sekarang kita mau masukkan kuning telurnya aja. Kemudian kita aduk secara merata. Nah, sisa air yang tadi aku bakalan campurkan sama susu bubuk. Lalu nanti aku bakalan tuangkan ke adonan donatnya. Kita masukkan airnya sedikit demi sedikit aja, biar nanti nggak terlalu susah waktu mencampurkan semua adonannya. Setelah semua bahannya itu udah masuk, kita hanya perlu mencampurkannya aja sampai semuanya tercampur merata aja, nggak usah sampai terlalu kalis, sampai tercampur aja. Ingat ya, jadi kalian nggak usah susah-susah untuk mengulenin sampai tangan pegel-pegel. Apalagi yang nggak punya mixer, jangan khawatir, kita bisa buat donat yang benar-benar empuk. Dan kalau misalnya kalian udah terlalu berat mengulennya pakai sendok, sekarang kita mau pakai tangan aja. Ingat ya, ini cuman tercampur secara merata aja, nggak usah sampai kalis. Dan pastikan tangan kalian udah bersih dan udah dicuci. Oke, karena kita nggak mau bakalan ada bumbu-bumbu tambahan, jadi harus kita cuci dulu tangan kita sampai bersih, baru kita ulenin seperti ini. Kalian gak perlu khawatir kalau misalnya adonan yang kalian buat sama seperti aku. Kalau misalnya kalian mengikuti semua takaran-takaran yang aku buat, ini bakalan super duper lengket. Apalagi waktu udah ditaruh margarin atau mentega, nanti ini bener-bener lengket sekali di tangan. Tapi itu gak apa-apa, kalian hanya perlu mengulen sebentar aja dan gak usah pakai power yang besar kayak gitu. Cuman ya diulen-ulen sedikit aja kayak gini. Kita hanya perlu mengulennya sampai semua yang ada di dalam wadah ini tercampur secara merata aja.
kalau misalnya udah seperti ini, nggak ada lagi yang lengket di wadahnya, kalau waktu kita tarik kayak gini, itu berarti udah cukup kita mengulensnya. Meskipun ini benar-benar masih lengket di tangan, tapi ini udah selesai. Kita tinggal diamkan aja adonannya sampai 60 menit ke depan. Setelah 60 menit berlalu, ini dia adonannya udah mengembang berkali-kali lipat. Sekarang kita mau ulen sebentar untuk mengeluarkan gas-gas di dalam adonannya ini. Selanjutnya kita mau bentuk semua adonannya, jadi kita butuh alas yang udah dikasih tepung kayak gini supaya nggak lengket nanti. Sekarang aku mau bagi-bagi adonannya ini. Aku buat satu adonannya itu sekitar 3 ons kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya timbangan, kalian bisa timbang, tapi kalau misalnya nggak punya timbangan, ya udah dikira-kira pakai feeling aja. Kalau misalnya udah dibagi-bagi, kita mau bulat-bulatkan kayak gini. Lakukan ke semua adonan donatnya ya. Nah, ini semua udah selesai. Aku bulat-bulatkan donatnya, jadinya dapat 12 buah donat. Dan sekarang aku mau ratakan donatnya ini pakai tempat minum kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak punya perata yang dari kayu kayak gitu, pokoknya apa aja kita gunakan sekreatif mungkin. Sesudah diratakan seperti ini, kita mau kasih isian donatnya. Nanti isian donatnya ini aku bakalan buat di part 2 ya. Soalnya kalau ditaruh di sini terlalu panjang nanti. Kita isi secukupnya aja, jangan terlalu banyak karena nanti susah untuk ditutup. Lakukan hal yang seperti ini ke semua adonannya sampai habis. Oke. Nah, setelah udah semua terisi, sekarang mau kita diamkan lagi donatnya ini sekitar 30 menit ke depan. Jadi kalian harus diamkan dulu bener-bener 30 menit dan jadi bakalan ngembang seperti ini setelah 30 menit. Sekarang waktunya kita untuk menggoreng donatnya. Jadi kalian harus persiapkan minyak yang benar-benar udah panas, tapi dia pakai api yang paling kecil supaya nanti nggak mudah gosong. Sekarang mau kita goreng semuanya. Setelah satu sisi udah kuning keemasan kayak gini, baru kita balik. Dan ingat, membalikkan donatnya itu cukup satu kali aja ya, karena nanti kalau misalnya berkali-kali dia bakalan mengandung minyak lebih banyak. Tara, semua donatnya udah selesai digoreng dan ini dia white ringnya juga udah kelihatan.
Ini bener-bener pas sekali. Waktu masaknya itu juga harumnya minta ampun donatnya. Udah kayak gitu, ini donat yang paling lembut. Kalian bisa buat ini di rumah. Ini super duper gampang sekali, kalian harus coba. Oke? Dan see you di video part selanjutnya, karena di situ aku bakalan kasih video tutorial buat isian dari donatnya. Oke, see you di next video selanjutnya.